Ricky. Ikan dulu silakan Bu Hen. Ini sudah direkam dengan menggunakan Camtasia Pak nanti. Jadi mungkin pesertanya kalau belum hadir nanti biar pakai rekaman itu nggih Bapak. Monggo. Bu Wika sudah hadir belum? Bu Wika? Siapa? Bu Wika. Master asesornya yang satu. Kalau Pak ini kan digabung ya Bu Mari. Digabung saja J Bapak J. Nah monggo. Digabung saja J. Monggo. Nanti yang isi Pak Sulis atau Bu Rina monggo. Monggo. Dimulai nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Master Asesor, Ibu Hendrina Widyastuti, Ibu Wika, Bapak Sulistyo, dan Bapak Sujianto yang diberi tugas oleh BNSP untuk menjadi narasumber untuk kegiatan RCC di SMK 1 dan SMK 3 Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan RCC sejumlah 47 peserta, Bapak insya Allah. Nanti untuk kelas 1 sejumlah 24 peserta dan kelas 2 adalah sejumlah 23 peserta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang sehingga bisa melaksanakan GMIT untuk kegiatan persiapan pelaksanaan RCC yang akan dilaksanakan insya Allah besok tanggal 18 dan 19 Oktober 2025 hari Sabtu dan Minggu dilaksanakan di Solo di Hotel Grand Amira Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebelum pelaksanaan kegiatan mau memberikan informasi terlebih dahulu. Peserta kita nanti ada 47 sesuai dengan ajuan kita ke BNSP, Bapak Ibu. Nanti penyelenggaranya adalah kelas A adalah nanti sejumlah 24 peserta itu nanti atas nama LSP SMK Negeri 3 Surakarta. Dan yang kedua, kelas B sejumlah 23 peserta nanti penyelenggaranya adalah atas nama LSP SMK 1 Sukoharjo. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pembagian kelas ini karena memang berdasarkan juknis dari BNSP itu kita kalau mau membuka kelas memang minimal untuk peserta setiap kelas adalah 70% Bapak Ibu. Karena kemarin kita dapat 2 kelas, kita tidak bisa melaksanakan di LSP SMK 3 Surakarta. Makanya di sini kita bekerja sama dengan LSP SMK 1 Sukoharjo. Untuk kegiatan pelaksanaan nanti, panitianya nanti akan dihandle bersama Bapak Ibu. Nanti dari panitia akan membantu jika nanti ada SPJ dari Bapak Ibu dari sekolah mungkin kita sudah menyiapkan nanti untuk MMT-nya 2. Jadi nanti dari SMK 3 Surakarta dan dari SMK 1 Sukoharjo. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan RCC nanti, kelas A itu nanti
master asisornya itu nanti adalah Bu Hendrina dengan Bu Wika, Bapak Ibu. Terus nanti yang kelas B, yang di SMK 1 Sukoharjo itu adalah nanti Pak Sulis dengan Pak Suji. Nah, untuk kegiatan hari ini kita gabungkan Bapak Ibu, biar nanti kita satu persepsi dalam pelaksanaan. Kenapa hari ini diadakan kegiatan GIMIT? Itu nanti biar pada saat pelaksanaan besok hari Sabtu dan Minggu itu berjalan dengan lancar. Karena nanti pada saat kita mengikuti kegiatan RCC, kita nanti akan disuruh membuat MUK yang terbaru, begitu nggih. Nah, untuk secara teknisnya nanti kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu Master Asesor untuk memberikan pengarahan kepada kami. Karena untuk kegiatan RCC yang menggunakan juknis terbaru, kita baru melaksanakan satu kali ini, Pak Sulis, Bu Hendrina, Jadi kami butuh bantuan dari Bapak Ibu, butuh bimbingan biar nanti pelaksanaan berjalan lancar dan teman-teman kita nanti bisa melaksanakan kegiatan RCC dan nanti bulan November bisa melaksanakan kegiatan uji kompetensi Bapak Ibu. Karena ini dari teman-teman kami yang dari LSP SMK 3 Surakarta, surat dari LSP luar itu bulan November sama bulan Desember itu banyak kegiatan untuk menguji dan ini baru mengikuti RCC bulan ini. Mudah-mudahan nanti masih bisa mengejar nih Pak Sulis nih. Mungkin itu pengantar dari kami. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibu Master Asesor untuk memberikan bimbingan kepada kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Pak Sulis dulu. Ben dulu nggak apa-apa. Ben. Boleh, nggak apa-apa, Pak. Lebih baik gitu ya. Nggih. Sing mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Sulistyo, selaku Master Asesor, Bapak Sujianto, Ibu Wika, dan Bapak Ibu peserta RCC untuk SMK 3 Surakarta dan SMK 1 Sukoharjo. Nah, yang saya hormati juga, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat melakukan kegiatan tatap maya terkait dengan rencana kegiatan RCC yang akan kita lakukan di tanggal 18 dan 19 Oktober 2025 Solo. Ibu Bapak, kegiatan internalisasi ini memang saat ini wajib dilakukan sebelum kegiatan pelatihan asesor ataupun RCC. RCC sekarang kegiatannya namanya peningkatan kompetensi asesor kompetensi Bapak Ibu. Okay. Baik, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama untuk Bapak Ibu. Untuk persyaratannya dulu ya Bapak Ibu ya, saya sampaikan untuk persyaratannya. Bentar, saya buka dulu ini. Saya sudah diizinkan buka, Bu. Bu Mar, saya sudah bisa buka share screen? Sudah ya. Bentar kok sing keluar cuma anu tok apa nih. Bagikan layar. Sebentar. Kok saya nggak bisa bagi layar ya, Bu ya? Sebentar. Ini yang ada cuma
Mungkin bisa dibantu ya Bu Marianti ya. Itu harusnya dijadikan co-host dulu Bu Marianti. Bu Marianti. Pak Joko, Bu Dijadikan co-host Hendrina dulu. dijadikan co-host dulu sama Ya. Pak Sulis. Kalau nggak co-host nggak bisa share screen. Coba. Sudah. Bentar. Belum bisa muncul. Atau saya kirimkan Bu Mar ya untuk pertanyaannya ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Ampun. Oke. Sudah. Ya. Buen belum ada suaranya, Buen. Ya. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu, yang pertama adalah salinan sertifikat asesor kompetensi yang masa berlakunya minimal 3 bulan sebelum itu berarti belum expired ya Bapak Ibu, atau 3 bulan setelah expired. Nanti dilihat dulu, dipastikan dulu. Karena kalau misalnya masih terlalu muda, dia masih 4 bulan atau 5 bulan, belum boleh mengikuti RCC ini. Atau dia sudah terlambatnya lebih dari 3 bulan juga tidak boleh. Ya, jadi yang pertama, silakan Bapak Ibu cek dulu untuk sertifikat asesornya 3 bulan sebelum atau 3 bulan setelah masa berakhir. Persyaratan kedua, Bapak Ibu, 2 SPT, surat perintah tugas, menyusun dokumen merencanakan aktivitas dan proses asesmen, ya. Dan itu ada rekamannya Bapak Ibu. Untuk rekaman ini boleh 1 peta kelompok pekerjaan. Itu nggih Pak Sulis ya? Nggih, monggo Bu. Jadi tidak harus utuh 1 skema, boleh 1 peta kelompok pekerjaan 2 kali ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan SPT-nya. Jadi di SPT skemanya apa, peta kelompok pekerjaan apa, isinya itu silakan nanti dilampirkan. Tetapi semua dokumen untuk yang rekaman yang MUK, mapanya, nanti dalam bentuk link Bapak Ibu, tidak perlu di print, biar nanti map birunya tidak terlalu tebal. Yang di print berarti hanya sertifikat asesor, 2 kali SPT menyusun mapa, ya. Kemudian syarat yang ketiga, 6 kali melaksanakan asesmen yang dilengkapi dengan daftar hadir dan berita acara. Oke, jumlahnya ada 6. Nanti silakan disusun SPT-nya, bawahnya daftar hadir, berita acara. Sampai 6 kali Bapak Ibu. Minimal 6 kali. Kalau Bapak Ibu punya lebih, monggo silakan. Itu lebih bagus. Kalau itu hard copy ya Bapak Ibu, tidak soft. Berikutnya adalah nomor 4,
2 kali SPT menyusun dokumen memberikan kontribusi dan validasi asesmen, dan ada rekamannya Bapak Ibu. Rekamannya juga berarti 2 MKVA. Saya harap Bapak Ibu MKVA-nya masih ingat ya, memberikan kontribusi dalam validasi asesmen, 2 SPT sekaligus rekamannya juga 2 sesuai dengan SPT-nya. Berikutnya nomor 5 tadi ya Bapak Ibu, rekaman dokumen bukti menyusun dokumen merencanakan aktivitas dan proses asesmen versi 2023. Lanjut Bapak Ibu. Nah, rekaman ini tentunya nanti kita dari hasil RCC besok ya, kita lakukan di hari Sabtu untuk peningkatan kompetensinya, kemudian RCC-nya di hari Minggu. Nah, map hijaunya nanti sebagai bukti portofolio Bapak Ibu. Berikutnya, salinan bukti telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi asesor. Sertifikat ini nanti akan dikeluarkan oleh LSP setelah Bapak Ibu selesai melakukan atau mengikuti peningkatan kompetensi asesor kompetensi di hari Sabtu. Kemudian ada 2 syarat administrasi, yaitu salinan kartu tanda penduduk atau KTP, dan yang kedua pas foto 3x4, latar belakangnya merah, posisinya resmi Bapak Ibu, menghadap ke depan dan memakai pakaian yang resmi. Tidak boleh pakai kaos ataupun foto selfie atau foto dari samping kanan atau samping kiri. Nah, silahkan. Jadi tadi dokumen tadi ada yang bentuknya hard copy, ada yang bentuknya rekaman. Yang rekaman tadi ada MUK dan ada MKVA, itu nanti dibuat dalam bentuk soft file. Jadi saya minta tolong nanti dari Bu Marianti, selaku panitia, dan dari SMK 1 bisa menyiapkan linknya. Karena kelasnya berbeda, jadi kami mau setiap peserta itu nanti ada link MTK-nya. Nanti akan kami periksa Bapak Ibu untuk proses Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan RCC di hari Minggu atau tidak. Nah, minta tolong nanti file ini bisa diperbanyak ya Bu Marianti, sejumlah pesertanya. Nanti setiap dokumen portofolio Bapak Ibu di atasnya diberi lembaran ini, nanti kami dapat ngecek pada saat hari Sabtu Bapak Ibu. Jadi harapannya di hari Sabtu itu semua dokumen sebelum kegiatan berlangsung itu Bapak Ibu sudah siapkan. Ini terkait dengan persyaratan dasar pemohon. Oke, untuk ini agar Bapak Ibu bisa masuk kelompok A. Kelompok A itu Bapak Ibu nanti jalurnya portofolio. Nah, kira-kira dari semua persyaratan itu Bapak Ibu, 6 yang di atas tadi, apakah ada yang belum memenuhi persyaratan dasar pemohon Bapak Ibu? Misalnya SPT-nya belum genap 6 atau MKVA-nya belum. Monggo. Adakah Bapak Ibu? Bu Marianti belum bisa lihat ya, apakah teman-teman ini sudah memenuhi syarat semua atau belum? Halo Bu Mar? Belum Bu Mar? Bu? Belum ya? Belum. Nah, mungkin ini kan ada Bapak Ibu semua, kira-kira apakah dari peserta ini ada yang belum memenuhi tadi SPT-nya, terutama SPT untuk melaksanakan asesmen 6 kali? Apakah ada yang kurang Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu sekarang sudah langsung terus terang, berarti Bapak Ibu nanti langsung menyiapkan ACC untuk kita di hari Minggu itu melakukan observasi, melaksanakan asesmen Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti di hari hanya Bapak Ibu baru terus terang. Saya kurang Bu, itu akan sangat merepotkan Bapak Ibu dan terutama panitia yang ketempatan. Karena Bapak Ibu pasti akan minta tolongnya pada panitia. Sementara kemarin info dari Bu Marianti, ini yang LSP SMK 3 ini semuanya jadi peserta.
dari ketuanya, pengurusnya, semua peserta. Sementara yang jadi panitia adalah admin yang lainnya. Oke. Halo Bapak Ibu, apakah ada yang masuk semua terpenuhi atau ada yang kurang? Oke, saya anggap Bapak Ibu diam ini mudah-mudahan semuanya terpenuhi ya. Sudah terpenuhi, Bu. Oh siap, oke, terima kasih Pak. Insya Allah terpenuhi, Bu. Sudah nggih. Berikutnya, saya sudah bisa share lagi belum ya Bu Maria? Bentar. Kayaknya saya nggak bisa share apa karena saya pakai ini ya, apa namanya, guru belajar ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin begitu ya. Kayaknya karena gara-gara saya pakai guru belajar Bu, jadi saya tidak bisa share screen. Bentar, saya kirimkan lagi ya Bu Maria. Berikutnya, Bapak Ibu, sebentar. Saya kirimkan dulu. Saya kirim ya Bu Maria. Ye. Sudah Bu Mar? Di WA Bu nggih. Sudah nggih di WA. Nggih, siap. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan jelaskan panduan untuk persiapan RCC, asesor kompetensi. Ada hal-hal yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang nomor 1, menyiapkan dokumen sesuai persyaratan dasar dan persyaratan administrasi. Tadi sudah saya bacakan ya Bapak Ibu. Nanti biar di-share oleh Bu Marianti agar Bapak Ibu bisa mengurutkan dokumen tersebut. Yang nomor 2, Bapak Ibu, karena saat ini versi 2023 ini berbeda dengan versi sebelumnya. Kalau waktu Bapak Ibu melaksanakan RCC atau pelatihan asesor 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu mengerjakannya kan 1 unit kompetensi. Kalau saat ini, Bapak Ibu, RCC saat ini, Bapak Ibu nanti akan mengerjakan untuk membuat dokumen MUK di map hijau itu 1 peta kelompok pekerjaan Bapak Ibu. Nah, disinilah hari ini kita ketemu. Nanti untuk peta kelompok pekerjaan dijelaskan oleh Pak Sulis ya, Pak Sulis ya. Yes, siap Bu, siap. Jadi nanti seperti apa? Makanya ini saya sampaikan dulu yang nomor 1. Yang pertama Bapak Ibu menentukan skema sertifikasi sesuai bidang keahlian Bapak Ibu itu apa. Kemudian di situ Bapak Ibu dilihat apakah dalam 1 skema sertifikasi itu ada berapa unit. Selanjutnya Bapak Ibu silakan unduh unit-unit kompetensi dari SKKNI tersebut dalam bentuk Word Bapak Ibu. Kenapa Word? Nanti agar bisa mudah di copy paste pada saat kita menyusun MUK. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya bentar Ibu, belum, masih di nomor 2 ya Bu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga harus mempelajari
klausul 5 Bapak Ibu paket ya, paket kompetensi pada skema sertifikasi. Jadi tadi selain skema sertifikasi, Bapak Ibu juga harus bawa SKKNI untuk melihat unit-unitnya. Nah, di skema sertifikasi klausul 5 itu kan ada paket kompetensi Bapak Ibu. Dan di nomor 6 itu persyaratan dasar pemohon. Ada klausul 5, silakan dicermati unit kompetensi tersebut masih dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok pekerjaan, apakah sudah susunan unitnya sudah merupakan urutan pekerjaan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Nah, kalau di LST-nya sudah menyusun peta kelompok pekerjaan, Bapak Ibu bisa gunakan kelompok pekerjaan tersebut untuk kegiatan di besok hari Sabtu. Oke. Jadi silahkan Bapak Ibu menggunakan peta kelompok pekerjaan yang sudah ada di LST masing-masing. Jika belum, nah hari ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Sulis, jadi Bapak Ibu mulai nyicil pekerjaan. Karena kita mau peta kelompok pekerjaan ini dikerjakannya sebelum Bapak Ibu melaksanakan RCC. Jadi di hari Sabtu itu Bapak Ibu sudah membawa dokumennya. Kemudian nomor 4, Bapak Ibu menentukan peta kelompok pekerjaan. Nah, saya ingin tahu dulu peserta dari RCC ini untuk yang SMK 3 itu skemanya apa saja, Bu Mar? Skemanya nanti yang pemasaran itu ada 3, Bu. Okupasi pramuniaga, setelah itu okupasi kasir, dan yang satu apa ya itu Pak Neredi yang tahu gitu. Jadi 3 nanti, terus yang dari busana nanti 1, yang dari DKP ada 4, setelah itu dari akuntansi KKNI masih KKNI level 2, akuntansi. Selanjutnya yang dari apa namanya Bapak Ibu, yang dari perkantoran itu ada 2. Staf administrasi sama otomatis office administratif. Baik, berarti kan Bapak Ibu karena di situ kayak misalnya DKV itu kalau tidak salah peta kelompok skemanya kan banyak ya Bapak Ibu ya, skema okupasinya kan banyak, monggo silahkan. Tetapi peta kelompok pekerjaannya kan tidak banyak. Kalau memang terpaksa peta kelompok pekerjaannya itu harus dikerjakan oleh beberapa orang, itu tidak masalah. Tetapi soalnya nanti karena ASESI untuk LSTP 1 ini adalah siswa, berarti kan yang kita buat instrumennya adalah observasi demonstrasi kan Bapak Ibu, berarti IA1, IA2, IA3. IA Bapak Ibu pastinya nanti memilihnya pilihan ganda atau EC untuk pelatihan ini. EC saja ya Bapak Ibu, ya tidak pilihan ganda. Oh, pilihan IC saja. Kalau saya pilih IC, Bu. Baik. Nanti soalnya harus tidak boleh sama Bapak Ibu. Peta kelompok pekerjaannya sama, tetapi IA02, IA03, IA06 atau 05 tidak boleh sama. Ya, itu. Boleh ya Pak Sulis ya? Iya, Bu. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau terpaksa peta kelompok pekerjaannya berbeda, sama, tapi kalau berbeda itu tidak masalah. Oke, itu untuk yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4 Bapak Ibu. Nomor 4, tadi nomor 4 ya. Jadi nanti Bapak Ibu di peta kelompok pekerjaan itu sudah dijabarkan aspek kritisnya. Kemudian ada pemetaannya, dia masuk pada unit apa, KUK dan elemen mana. Itu sudah Bapak Ibu jabarkan sekalian. Jadi peta kelompok pekerjaan sudah siap digunakan. Itu nggih Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 5, peta kelompok pekerjaan itu nanti formnya seperti habis ini kita kirimkan Bapak Ibu, form ASKOM-nya yang versi 2023 saya kirimkan, nanti Bapak Ibu sudah bisa mulai menyicil pekerjaan yang bisa dilakukan dulu. Oke.
Berikutnya itu nomor 4, 5, 6 sudah. Sekarang nomor 7 Bapak Ibu. Materi pelatihan nanti akan kita kirim pada Google Drive ya. Nah, khusus untuk folder nomor 5 form Askom ya untuk RCC, Bapak Ibu silahkan di copy dulu, kemudian diberi nama tugas RCC, diberi nama. Jadi begini Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu nanti di hari Sabtu itu untuk map hijau MUK-nya, selain Bapak Ibu print juga harus dalam bentuk soft file Bapak Ibu. Oke, soft file. Jadi kami nanti membutuhkan soft file itu untuk kami laporkan ke BNSP Bapak Ibu. Ya. Dan map hijaunya kita pakai untuk portofolio Bapak Ibu untuk kita ngecek untuk kelengkapannya apakah sudah betul atau belum dan lain sebagainya. Okay. Jadi nanti minta tolong untuk menghemat waktu, Bapak Ibu bisa mulai mengisi. Ya nanti dibuka di situ ada judul skema, kode skema, asesor itu silakan Bapak Ibu bisa tulis dulu, diketik-ketik dulu. Jadi nanti akan lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita di hari Sabtu. Karena kami ingin di hari Sabtu itu tidak fokus hanya pada pengisian atau penyusunan dokumen MUK, tetapi kami juga ingin memberikan materi terkait dengan peningkatan kompetensi Bapak Ibu sebagai seorang asesor. Kita ingin review lagi terkait dengan prinsip-prinsip asesmen, atau sertifikasi dan lain-lain. Kemudian yang nomor 8 Bapak Ibu, APL 01 dan APL 02 apabila LSP sudah membuat untuk versi 2023, format 2023, silahkan Bapak Ibu dapat menggunakan APL 1, APL 2 dari LSP masing-masing. Boleh ya Pak Sulis? Iya Bu, monggo. Begitu Bapak Ibu. Jadi pekerjaan Bapak Ibu untuk APL 1, APL 2 kan berarti kalau LSP sudah membuat, sudah memiliki yang versi 2023, Bapak Ibu sudah selesai APL 1, APL 2. Nanti kita tinggal fokus pada MAPA dan IA dan beberapa dokumen terkait dengan AK-nya. Kemudian pastikan Bapak Ibu laptop yang Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu gunakan adalah laptop yang biasa Bapak Ibu gunakan sendiri-sendiri. Jangan sampai laptop baru tapi justru membuat stres karena Bapak Ibu belum paham terkait dengan pengoperasiannya. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk mempercepat juga Bapak Ibu membawa printer masing-masing. Monggo nanti bisa dikoordinir oleh Bapak Ibu secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Terakhir Bapak Ibu kita tetap jaga kedisiplinan kita. Nanti kalau Bapak Ibu karena kita bekerja dalam ruangan tertutup satu hari yang merasa kurang enak badan bisa mengantisipasi dengan menggunakan masker sehingga yang lain bisa bekerja dengan nyaman dan kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif lainnya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan persiapan RCC yang akan kita lakukan di hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 18 dan 19 Oktober 2025. Terima kasih. Selanjutnya bisa Pak Sulis nanti kami menambahkan kalau misalnya ada yang itu nggih Pak Sulis ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hendrina. Waktu selanjutnya langsung ke Pak Sulis nggih Pak Sulis. Monggo Pak Sulis. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentunya matur nuwun kepada Bu Mariati yang sudah memberi waktu dan tentunya yang sama-sama kita hormati ada Bu Hendrina, ada Pak Sujianto, mungkin Pak Sujianto memantau karena beliau dalam perjalanan, dan tentunya kepada Ibu Bapak peserta.
peningkatan kompetensi dan RCC dari SMK Negeri 3 Surakarta dan SMK Negeri 1 Sukoharjo Surakarta. Ibu Bapak sekalian yang sangat saya hormati dan saya banggakan, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hendrina terkait beberapa hal yang perlu kita sikapi. Pertama adalah persyaratan dasar. Karena ya beberapa kali kami melakukan RCC ternyata ada persyaratan dasar yang kurang, akhirnya peserta menjadi kebingungan, kasihan panitia dan peserta harus menyiapkan asesi dan lain sebagainya. Maka tolong dipersiapkan dengan baik sehingga hal-hal yang berdampak pada kurang nyamanan peserta dapat diatasi sedini mungkin. Kedua, tadi sudah dijelaskan pula oleh Bu Hendrina terkait dengan APL 1 dan APL 2 pada form yang sebentar lagi mungkin dibagi oleh Bu Hendrina, saya atau Pak Sujianto terkait dengan form 2023, APL 1 dan APL 2 sudah bisa digunakan. Bu, apakah bisa dibuka PPT yang di-share oleh Pak Sujianto boleh, atau saya share punya saya monggo, tapi pada prinsipnya sama kok. Itu dulu dari saya. Oh, nggih. Pakai punyanya Pak Suji atau punyanya Bapak? Monggo. Kalau saya langsung bisa? Nggih, jenengan langsung saja nggak apa-apa, Bapak. Oh, nggih. Ini sudah tampak? Belum? Belum, Bapak. Dereng, sedap. Ini nggih, share-nya di sini. Ini udah siapa? Login ke akun Google. Oh, lalu share sini ya, benar. Berarti share di WA dulu, Bu. Kalau ini. Share di WA dulu atau gimana? Kalau ada tombolnya bisa langsung, Bapak. Share tapi sebentar. Berarti saya Berarti masuk ke dokumennya. Masuk ke dokumennya ya, sebentar. Ini Nah, itu sudah kelihatan, Pak. Sudah. Ini kelihatan Sukoharjo gitu, sudah? Enggak, ini yang kelihatan anunya. Ini download dulu. Oh, Download dulu, Pak. Sebentar, masuk ke... sebentar. Kalau gitu pakai dokumen saya dulu aja ya, tak buka ke dokumen saya ya. Masuk ke dokumen. Ini dokumen saya bisa dilihat? Belum, Bapak. Itu masih WA. Siap. Yang nampak WA-nya Bapak loh, Pak. Oh, nampak? Waduh, Ya. aku WA nang besok pergi. Iya, itu kelihatan itu, Pak. Nggih, sebentar. Ini ya, ini dengan Pak Sujianto aja ya. Oh, ini berarti saya keluar dulu. Ulangi lagi sebentar. Ini hentikan presentasi, oke. Terus ini saya ini ya. Ini nampak? Belum, Bapak. Belum. Ini lagi. login ke akun Google. Oke. Kok login ke akun Google lagi ya? Sebentar. Windows. Ini ya. Oke, ini. J. Pak, sudah. Harus tinggal di F5. Ini, oke. Nah, tinggal dibesarkan, Bapak. Di Sampun. slideshow, Bapak. Tinggal Sampun. di slideshow, sampun, Bapak. Oke. Tinggal di slideshow biar besar. F5. F5. J. Kalau enggak F. Kok malah hilang, Pak Sulis? Pak Lis. Pak Lis malah pencet hilang. kali. J. F5-nya salah pencet sebelah kali. Sebelahnya layar mati.
Di-share ke saja Pak Joko ya. Jadi suaranya kok hilang. Pak Lis keluar kayaknya Bu. Ini ada Salah kok. pencet tadi. Terpental nggih. Ada. Oke. Oh ini Pak Lis. Ini Pak Lis. Di-share yang di-share sama Pak Anu aja nggak apa-apa, sama kok. Oh nggih. Namun Siapa? Bumar, monggo. Nggih, siapa? Tapi yang kendalikan jadi di sana, nggih, monggo. Nah itu nggih. Ampun, terlihat. Sebentar Bapak. Ya materinya. Sampun ya Bapak. Nggih, monggo. Oke, monggo. Sampun Bu Mar, monggo Bu Mar. Saya jelaskan aja dari sini, nggih. Udah itu sudah bisa dilihat, Pak, Ibu? Sampun, Pak. Nggih. Ibu Bapak, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Henrina. Intinya ketika kita ini akan sertifikasi ulang, kita sudah menggunakan skema sertifikasi terbaru yang dikeluarkan oleh BNSP, yaitu skema okupasi asesor kompetensi, di mana pada skema tersebut mungkin, next Bu, nama skemanya masih sama, nama skema unit-unit kompetensi judulnya masih sama, tetapi yang membedakan adalah nomor atau kode unitnya. Di sini sudah mengacu pada SKKNI 333 tahun 2020 terkait dengan kepelatihan dan sertifikasi. Tadi sudah banyak dijelaskan tentang persyaratan dasar sertifikasi ulang. Nah, beberapa minggu yang lampau saya dengan Bu Henrina juga mengajar pada kelas yang sama, nggih. Nah, ini terkait dengan persyaratan dasar. Maka Ibu Bapak, persyaratan dasar ini menjadi pedoman kita bersama. Yang pertama yang panjenengan siapkan adalah bahwa bukti panjenengan ini sudah menyusun MAPA. Ya, MAPA itu merencanakan aktivitas dan proses sebanyak 2 kali. Nah, buktinya apa? Buktinya apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa panjenengan di samping ada surat tugas dari ketua LSP, panjenengan juga menyiapkan dokumennya. Lupa ketika saya menyusun itu tim, ya SK tim tadi nggak apa-apa. Pak, saya kan tidak nyusun satu skema, saya hanya nyusun pada kelompok pekerjaan. Silahkan. Yang penting ini bukti nyata bahwa itu hasil pekerjaan panjenengan. Tentunya kelas yang saya dengan Pak Sujianto kami juga akan memeriksa bahwa itu pekerjaan panjenengan atau hanya mengcopy dan lain sebagainya. Yang berikutnya panjenengan ya pernah melaksanakan asesmen sebanyak 6 kali. Nah, ini bisa dibuktikan panjenengan di samping surat tugas melaksanakan asesmen. Lupa asesmennya di tempat saya ini berbentuk tim. Kami SK-nya tim, monggo. Tidak harus SK itu perorangan, surat tugas itu perorangan. Bisa surat tugas itu intinya 4-5 orang melaksanakan tugas, mengakses skema apa, ya, di mana dan kapan. Tentunya ini juga dibuktikan dengan berita acara asesmen. Dan yang bukti yang ketiga yaitu telah memberi kontribusi dalam validasi sebanyak 2 kali. Silakan aja. Di dalam MKVA ini Ibu Bapak boleh MKVA sebelum, pada saat maupun setelah atau periodenya sebelum asesmen, pada saat asesmen atau setelah asesmen. Lanjut. Nah, skema sertifikasi lanjut Bu Mar ke bawahnya. Nah, Ibu Bapak,
di samping persyaratan dasar, panjenengan ada persyaratan administrasi. Ini persyaratan ini sertifikasi ulang sama dengan persyaratan dasar. Sekarang kita lihat persyaratan administrasinya. Poin 2, Romawi 2, belakang di bawah. Nah, persyaratan dasarnya pertama hanya salinan KTP dan panjenengan memiliki atau menyertakan foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Hendrina bahwa ketika panjenengan menyerahkan foto, silahkan aja foto tampak depan, ya, menghadap kamera, tidak posisi selfie dan tidak mengenakan kacamata, apalagi kacamata hitam nanti, ya. Di panitia mungkin sudah menerima persetujuan dari BNSP dan ada gambarnya atau contoh fotonya. Saya kira itu yang perlu kita sikapi. Dan tentunya tadi juga sudah ditanyakan oleh Bu Hendrina terkait dengan untuk SMK 1 skemanya apa saja lah. Tentunya SMK 3 skemanya misalkan ada pramuniaga, kasir, dan lain sebagainya. Kalau dari SMK 3 Surakarta kan basicnya dulu bismen dan ya sekarang ada busana dan pramuniaga ya. Ini kelompok bismen ada hanya tambahannya ke arah Busana dan DKV, Bapak. DKV. Busana dan DKV. Oke. Terus kalau yang dari SMK 1 Sukoharjonya basicnya apa ini? Sama? Oh, sama ya. Sama. Itu basicnya DKV? Bisman dan DKV. Basicnya bisman juga ya. Yeah. Nah, untuk yang bisman ini terutama yang di administrasi perkantoran itu ada skema yang cukup besar itu. Unitnya 21 unit itu dalam satu skema. Ya tolong itu disikapi karena itu dari 21 unit ini yang kalau dibagi benar-benar membaginya dalam konteks orang bekerja hanya 2 kelompok besar itu. Hanya kelompok resepsionis dan keuangan. Yang keuangan itu hanya 3 atau 4 unit, tapi yang resepsionis hampir 17 unit itu. Nah itu tolong disikapi dengan baik. Ya kebetulan saya sudah membaca cukup lengkap, jadi saya cukup paham benar. Yuk lanjut Bu. Nah sekarang kita berbicara, panjenengan berbicara skema. Saya yakin Ibu Bapak sudah tidak asing lagi tentang skema yang ada di BNSP atau yang jenis skema sertifikasi. Nah kita jenis skema yang ada di LSP, masing-masing LSP ada yang jenisnya okupasi, ada yang KKNI, ada yang klaster. Ibu Bapak nanti karena yang klaster, contohnya di akuntansi masih menggunakan KKNI, nanti jangan langsung ke KKNI-nya. Ibu Bapak bisa ke klasternya aja, sehingga tidak terlalu banyak unit-unit kompetensinya sehingga mempermudah panjenengan dalam membuat kelompok-kelompok pekerjaan. Oke. Lanjut ya. Nah. Monggo Bu Mar. Nah, saya yakin Ibu Bapak sudah memahami ini apa yang dimaksud KKNI, okupasi maupun klaster. Sehingga kita kalau okupasi berarti standar jabatan, kalau klaster hampir mirip standar jabatan, tapi ini hanya berlaku secara regional. Kalau okupasi secara nasional. Kalau klaster-klaster ini biasanya secara regional yang hanya persetujuan antara SP dengan industri atau pengguna yang akan menggunakan klaster tersebut. Monggo lanjut aja. Nah ini sudah saya persingkat lagi kapan berlakunya, nggih. Jadi ada yang KKNI, ada yang okupasi. Nah, di sini sudah jelas kemasan ini berlaku secara nasional. Jadi kalau jenisnya sama, jabatan sama, mesti namanya sama, unitnya sama. Kalau klaster ini
hanya berlaku secara regional tergantung persetujuan antara pengguna dan LSP yang diwakili oleh manajer skema atau manajer sertifikasi yang akan membahas tentang unit-unit kompetensi yang akan digunakan di dalam industri dan disertifikasi oleh LSP-nya. Lanjut Ibu Bapak. Nah, setelah kita, ini hanya contoh aja ya, contoh skema. Nah, ya, ada skema yang bentuknya ya okupasi, ada yang KKNI dan ada juga yang klaster. Nah, ini juga semua berlaku dan disahkan oleh BNSP. Lanjut Bu. Nah, Ibu Bapak, di dalam struktur skema sertifikasi mungkin Ibu Bapak sudah pernah membuka-buka skema. Tolong nanti dibuka. Yang paling urgent yang pertama adalah ya semua urgent tapi yang akan kita gunakan pada hari Sabtu dan Minggu besok terutama pada poin 5 paket kemasan kompetensi. Isinya adalah unit-unit kompetensi yang akan diujikan. Nah, ini dalam satu skema. Nah, tentunya dalam satu skema sertifikasi tadi, Ibu Bapak tidak membuat materi ujinya dalam satu skema, cukup dalam kelompok pekerjaan. Tadi juga sudah dibahas oleh Bu Henrina bahwa pada prinsipnya ketika kita berbicara dalam satu kelompok skema, Pak, skema kami cuma satu, pesertanya lebih dari 3. Nah, padahal setelah kita bagi dalam kelompok pekerjaan akan ketemunya sama, Pak. Oke, kalau gitu nanti boleh aja pada skema yang sama, ya, kelompok pekerjaan yang sama, yang membedakan adalah membuatnya materi uji. Ibu Bapak, tadi ada usulan dari Bu Henrina pertanyaannya. Soalnya mau multiple choice atau ISE? Ada yang berpikir, wah aku gampang pakai multiple choice karena di di soal yang digunakan oleh LSP sudah multiple choice, saya tinggal ngambil lah. Cara mengambilnya harus bijak. Karena kalau Ibu Bapak ngambilnya tidak bijak, ketika yang diujikan itu skema, padahal Ibu Bapak membuatnya ini adalah kelompok pekerjaan. Ketika master asesornya membaca, lagi ki orang noneng unit kelompok pekerjaan jenengan loh, kan malah panjenengan yang lingsem nanti. Nggih, tapi ini harus bijak Ibu Bapak. Tolong nanti ya dicermati dulu, jangan asal ngambil, asal comot, tetapi tidak sesuai dengan unit-unit kompetensi dalam kelompok pekerjaan yang Ibu Bapak kerjakan. Ibu Bapak sekalian berbahagia, kita lihat pada persyaratan dasar ya yang akan panjenengan gunakan. Jadi pada skema di poin 6 itu ada persyaratan dasar. Nah, persyaratan dasar itu kalau yang pakai okupasi untuk SMK ini hanya ada 3 persyaratan dasarnya, 2 persyaratan dasarnya. Ya, coba nanti dibaca-baca lagi. Saya dengan Bu Henrina yang ya sering memeriksa ini persyaratan dasar untuk ya SMK ini hanya 2 persyaratan dasarnya. Persyaratan administrasinya yang 3. Nah, ini teman-teman kadang tulisnya nggak jeli sehingga ketika kami periksa loh dengan ini untuk persyaratan dasar skondi kok bisa jadi berubah kan gitu ya, tolong diperhatikan pada skema. Terus yang berikutnya ya yang perlu dilihat adalah pada proses sertifikasi di poin 9. Ini ada proses sertifikasi, persyaratan administrasinya dan lain sebagainya. Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, untuk melihat secara lengkap, Ibu Bapak juga bisa nanti di skema itu dibuka di bagian 1 latar belakang itu. Nanti Ibu Bapak akan ketemu dasarnya SKKNI yang digunakan untuk membuat paket kemasan kompetensi. Maka Ibu Bapak tolong dipahami dulu unit-unit kompetensi ya. Jadi yang perlu dipahami pertama dari sini adalah SK Menteri Naker terkait dengan unit-unit kompetensi yang ada di dalam skema.
Kedua, paket kemasan atau unit-unit kompetensi di dalam paket kemasan. Yang ketiga, persyaratan dasar. Yang keempat, persyaratan administrasi dan proses sertifikasi. Kalau yang nomor 10 ini, saya membaca hanya beberapa skema yang dimiliki oleh para asosiasi. Kalau di LSPP 1, khususnya di SMK dan politeknik atau sekolah vokasi, kode etik profesi ini tidak dicantumkan. Tapi yang inti yang diwajibkan oleh BNSP hanya poin 1 sampai 9. Lanjut. Ya. Oke, monggo, Umar. Nah, Ibu Bapak, saya tidak yakin Ibu Bapak sudah pernah membaca ya bahwa ya KKNI kita ini ya yang kita gunakan untuk menyusun skema-skema sertifikasi mengacu pada Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Bahwa manusia Indonesia ini dikelompokkan hanya pada 3 kelompok besar, yaitu kelompok operator, kelompok teknisi atau analis, dan kelompok ahli atau spesialis dan profesi. Jadi kelompok-kelompok besar ini yang akan kita gunakan di dalam menyusun ya skema-skema sertifikasi. Karena Ibu Bapak bekerja pada LSP 1, yaitu pada sekolah menengah kejuruan yang notabene 3 tahun, maka masih masuk dalam KKNI level 2 atau sebagai operator. Saya kira itu, lanjut aja. Nah, ini sama nggih. Untuk mempersingkat sama, nanti Ibu Bapak tinggal di bawah, nanti kalau ada pertanyaan di grup boleh kok bertanya awal, karena kita masih punya waktu kan 4-5 hari di dalam mendalami lagi. Lanjut Bu. Nah ini yang penting Ibu Bapak. Ya, ketika kita berbicara, tadi sudah saya katakan bahwa pada KKNI ada 3 kelompok besar, yaitu kelompok operator, kelompok teknisi, dan kelompok ahli. Nah, ketika kita berbicara kelompok-kelompok itu pada KKNI, nah, maka kita bisa masukkan kepada parameter kemampuan atau kompetensi. Ada unsur pengetahuan, ada unsur keterampilan, dan ada unsur sikap kerja. Nah, sering kita melihat sikap kerja adalah sikap kerja sebagai manajerial. Kalau kita pada level 2, ini mayoritas masih ya bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Nah, kalau di level 2 tapi sudah cukup lama bekerja di bidang itu, maka mungkin dia akan ya bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan membimbing orang lain. Nah, sehingga ada juniornya, ada pekerja magangnya dan lain sebagainya. Ya, dia sebagai pendampingnya. Dan dia pekerjaan sendiri dan mutu pekerjaan orang lain. Tentunya ini operator level 1, operator level 2, operator level 3, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud sikap adalah sikap kerja atau sikap yang berkait dengan manajerial bekerja. Untuk keterampilannya tentunya dia akan mampu bekerja tugas sederhana dan bersifat rutin di bawah bimbingan. Ya, langsung jadi dibimbing atau diawasi oleh atasannya, atau melaksanakan tugas spesifik dan di bawah pengawasan. Serangkaian tugas spesifik dengan pengawasan tidak langsung. Ini berarti untuk keterampilan ya operator ya awal, operator level 2, operator 3. Nah, maka pengetahuannya masih pengetahuan yang faktual dan operasional. Karena Ibu Bapak pada ya bekerja di level 2, maka Ibu Bapak akan ketemu pada hal-hal semacam ini. Lanjut, Bu. Nah, ini hanya peta aja yang diberikan. Ini langsung aja. Ini nanti Bu Bapak bisa melihat bahwa kepada ya operator level 1 masih pengetahuan faktualnya umum.
Kalau operator level 2 sudah sampai dasar, ya pengetahuannya sampai spesifik. Nah, ini hanya melihat peta atau skala ketika kita melihat konsep KKNI tadi. Lanjut aja ini, lanjut, nanti bisa ditanyakan. Lanjut Bu, lanjut lagi. Saya kira sama. Ibu Bapak ada kewajiban membuat peta kelompok pekerjaan. Mungkin Ibu Bapak sudah berbicara, Pak, Bu, saya sudah punya peta kelompok pekerjaan yang dibuat oleh LSP. Gunakan peta kelompok pekerjaan itu kalau Ibu Bapak menganggap itu sesuai dengan apa yang Ibu Bapak akan kerjakan. Mengapa demikian? Karena peta kelompok pekerjaan ini, ya, ketika panjenengan nanti membuat merasa ada hal yang kurang tepat, maka boleh nanti kita diskusikan. Ya, untuk membuat peta kelompok pekerjaan, Ibu Bapak siapkan dulu form peta kelompok pekerjaan, ya. Nanti ada peta Excel. Ini kalau tidak keliru di Solo itu saya, Bu Henrina, dan beberapa teman itu waktu forum LSPP 1 sudah kami share setelah mulai digunakan, Bu NG. Ya, ini awal itu sudah ada. Nah, untuk membuat peta kelompok pekerjaan, panjenengan tentu membawa skema. Boleh skemanya KKNI monggo, okupasi nasional monggo, mau ada yang klaster juga monggo. Setelah kita membawa skema, tadi sudah diinfokan bahwa kalau bisa skemanya itu dalam bentuk Word. Mengapa? Karena memudahkan panjenengan untuk mengcopy di dalam salah satu nomor, kemasan, persyaratan dasar, persyaratan administrasi itu di copy dari skema. Yang berikutnya, unit-unit kompetensi atau standar kompetensi yang ada di dalam skema. Ini yang perlu panjenengan siapkan. Oke. Saya kira itu, Ibu Bapak, ada yang akan diklarifikasi dulu, monggo loh. Sehingga Ibu Bapak aktif, enggak malah ngantuk nanti saya cerita nih. Ada yang mau ditanyakan, monggo Ibu Bapak yang lain? Monggo. Lanjut. Lanjut Bapak. Oke, monggo. Nah, ini Ibu Bapak, ketika kita akan membuat peta kelompok pekerjaan, siapkan dokumen skema sertifikasi dan standar kompetensi kerja untuk membuat peta kelompok pekerjaan. Cermati unit-unit kompetensi yang kemungkinan dapat dijadikan satu kelompok pekerjaan yang terintegrasi dalam asesmen. Dalam satu skema sertifikasi, kemasan kompetensinya dapat dibuat dalam satu atau beberapa kelompok pekerjaan, tergantung dari karakteristik pekerjaan dan output pekerjaan yang dihasilkan. Unit kompetensi dalam kelompok pekerjaan berkolerasi satu sama lainnya. Yang kedua, memberi penamaan dalam setiap kelompok pekerjaan. Jadi Bu Bapak nanti kalau di LSP-nya sudah membuat kelompok pekerjaan 1, kelompok pekerjaan 2, 3, dan sebagainya, terus diberi nama. Nah, penamaannya bisa menggunakan nama unit kompetensi yang paling inti di dalam pekerjaan tersebut, atau memberi namanya sesuai dengan profesi yang ada di masyarakat. Misalkan ya, reparasi AC, ya, perbaikan AC, perawatan AC. Nah, perawatan dan perbaikan berbeda. Servis berkala AC, misalkan demikian. Ada misalkan kelompok pekerjaan resepsionis, kelompok pekerjaan keuangan sederhana, misalkan semacam itu. Tergantung dari inti dari pekerjaannya. Lanjut. Monggo Bu Mat. Nah, Ibu Bapak,
sebetulnya ketika kita membuat kelompok pekerjaan, kita perlu menganalisis kemasan kompetensi dalam skema. Nah, panjenengan diminta menelaah unit-unit kompetensi pada kemasan kompetensi dalam skema. Apakah unit-unit kompetensinya diperuntukkan untuk pekerjaan yang dominan keterampilan fisik atau psikomotorik skill, atau dominan dari pekerjaan keterampilan otak atau thinking skill. Nah, tentunya sebetulnya kalau kita mau menyadari teman-teman, ya anak-anak kita di akuntansi ini kan banyak bekerja pada keterampilan otak atau thinking skill. Kita sebetulnya kan sulit mengukur hasil akhir dari anak-anak kita yang akuntansi ini, ya keterampilan fisiknya kan sama aja, nulis, ngitung pakai kalkulator kan gitu. Itu mayoritas dengan menggunakan keterampilan otak. Ya, tetapi BNSP masih memberi pembatasan, oke lah, kalau itu masih pada level 2, level 3, boleh kok menggunakan psikomotorik. Tapi kalau level 4 ke atas, ya mayoritas sudah berpikir pada thinking skill. Nah, nanti monggo Ibu Bapak mau gunakan pada mana, saya yakin saya, Bu Hendrina, Bu Wika maupun Pak Sujianto bisa kok menerima telaah panjenengan. Berikutnya, lakukan analisis pengelompokan dengan cara telaah peta kompetensi pada standar kompetensi. Nah, panjenengan diminta menelaah ya pengelompokan ini pada peta kelompoknya. Nah, nanti tinggal dimasukkan pada peta kelompoknya. Cermati unit-unit kompetensi yang kemungkinan berkolerasi satu sama lainnya. Ya. Nah, apakah ini berkolerasi? Misalkan K3 itu kompetensi dasar, maka ini berkolerasi pada semua pekerjaan. Komunikasi di tempat kerja. Nah, komunikasi ini merupakan ya kompetensi dasar dan ini ya berlaku pada tiap-tiap kelompok pekerjaan. Nah, ini sering teman-teman mengelompokkan ini, oh Pak ini kelompok komunikasi, ini kelompok K3, ini kelompok pekerjaan ini. Bukan demikian yang dimaksud korelasi. Yang dimaksud korelasi ada setiap pekerjaan atau kelompok ini ada unit-unit kompetensi yang bersifat umum. Lanjut. Ya. Nah, contoh ini saya contohkan pada skema tentang AC. Mengapa saya memilih contoh yang mudah tentang AC? Karena saya yakin teman-teman sudah tidak asing dengan penggunaan AC. Oke. Nah, namun terus. Nah, ketika kita melihat skema tentang heating, ventilation, dan air conditioner, di sana ada 8 unit kompetensi. Ketika kita melihat ada 8 unit kompetensi, di sana sebetulnya ada pekerjaan, 3 pekerjaan inti, yaitu pekerjaan ya pemasangan AC, kedua pemeliharaan AC dan perbaikan AC. Ya. Nah, ini kan ada pekerjaan intinya kan 5, 6, 7. Oh Pak, saya akan membagi kelompok pekerjaan ini menjadi 2 saja, yaitu masang dan pemeliharaan dan perbaikan. Maka ketika kita masang, kita tidak butuh unit kompetensi pemeliharaan dan perbaikan. Maka unitnya yang kita butuhkan K3, komunikasi tempat kerja, ya, menerapkan ya kerjasama, membuat laporan. Dari 3 ini kita lihat, memasang AC, ono masang, memelihara dan memperbaiki. Ketika saya masang, tidak butuh pemeliharaan dan perbaikan. Ketika kelompok yang kedua, pemeliharaan dan perbaikan. Ketika kita memelihara tidak butuh masang, maka masang tidak ada di sini. Maka unitnya hanya membutuhkan 6 unit dan 7 unit kompetensi. Oke, itu okay. Kira-kira ada pandangan lain Ibu Bapak? Oh Pak, saya kepengennya ini menjadi 3 kelompok pekerjaan, yaitu kelompok pemasangan, kelompok pemeliharaan dan perbaikan. Kayak di otomotif ada
perbaikan total, overload, pemeliharaan ringan, pemeliharaan berkala. Nah, itu kan sebetulnya bisa kita kelompokkan semacam ini. Loh Pak, contohnya kalau yang di administrasi perkantoran atau DKV, desain komunikasi visual. Nah, ini ada, kita lihat nanti. Ya. Nah, kalau Ibu Bapak akan memberi contoh, silahkan nanti kita share, kita bareng-bareng kita beri contoh. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita memasang butuh 6 unit, padahal pada skema ada 8 unit. Ibu Bapak cukup tidak dalam membuatnya tidak dalam satu skema, cukup kelompok pekerjaan memasang, kelompok pekerjaan memelihara dan perbaikan. Next. Kira-kira itu, lanjut. Nah, lanjut aja, ini hanya saya cara mengambilnya. Nah, ya ini caranya di SKKNI. Oke. Lanjut Bu Mar. Nah, contoh memasukkan ke peta kelompok pekerjaannya semacam ini Bu. Nah, Ibu Bapak memasukkannya di sini. Nah, ini lebih baik saya jelaskan di poin berikutnya aja. Di slide berikutnya. Slide lagi Bu, cara penggunaannya. Slide lagi satu. Nggak kelihatan ya? Loh, slide ini nggak muncul ya? Slide saya langkah-langkah nggak ada ya? Slide langkah-langkah yang PPT, langkah. Benar. Oh, yang dikirim yang langkah nggak ada ya? Benar saya. Ini dari Pak Anu kok nggak lengkap ya? Saya buatnya lengkap sih. Dikirim lagi saja Bapak. Nggih, sebentar. Ini saya keluar dulu nggih, sebentar. Oke, saya keluar dulu sebentar. Ya. Di anu nggih. Sampun Bu Mar? Terkirim Bu? J, siap. Nggih, itu yang di anu. J ya Pak. Sampun? Ini ya Pak, sebentar. Nggih. Oh ini J, siap. Nggih. Khusus yang PowerPoint yang pembuatan aja. J Bapak. Oh, ini bukan Nah, ini ya Pak ya. lagi, Bu. Bentar, Oh, bukan J, yang J. Itu Pak J, sebentar. Yang langkah-langkah, ada langkahnya sampai 6. Nah, ini J Pak J. Nggih, betul. Nah, niki langkahnya sampai 6, ya. Ini J Pak. Nah, nggih, bon, dibesarkan aja.
Namun Ibu Bapak bisa dipersani nggih. Nah, Ibu Bapak ada 6 langkah di sini. Ya. Oke, enggak kayak tadi ya, bisa besar ya. Teman-teman tapi bisa Bapak Ibu saged mersani nggih. Sampun saged mersani Ibu Bapak? Bisa, Bisa, Bapak. Bapak. Oke. Sekarang langkah pertama, Ibu Bapak nanti memasukkan ke dalam tabelnya. Saya yakin Ibu Bapak sudah pernah membuat ini, tetapi perlu kita cermati bersama. Tuliskan nomor ya. Di sini ada tulis ini yang kelihatan ya, kursor saya ini ya. Tuliskan nomor dan nama skema sesuai dengan tugas Anda. Jadi Ibu Bapak memasukkan aja nomor dan nama skema. Nomor mungkin tidak dimasukkan nggak apa-apa, tapi nama skemanya dimasukkan. Ya, langkah pertama. Ya. Terus ambil dari skema bagian 5. Nah, Ibu Bapak di skema sertifikasi bagian 5 unit kompetensi ya. Lupa punya saya yang kantoran itu ada 21 unit, tempelin 21 unit. Setelah Ibu tambah ini tinggal copy paste saja, tempelin. Terus yang kedua, membuat kelompok pekerjaan. Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak pada waktu itu hanya mau menerima aja, tetapi sekarang ini Ibu Bapak bisa melihat. Langkah yang kedua ini, baca yang bagian atas, yang merah ini. Lakukan analisis kemasan skema. Ibu Bapak ya bisa melakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama, peta fungsi utama pada SKKNI. Nah, peta fungsi utama pada SKKN ini Ibu Bapak bisa baca di bab 2 SKKNI-nya. Jadi di skema lihat di bagian pertama ada nomor SKKNI, ciri SKKNI-nya SK Menteri Tenaga Kerja nomor berapa. Nah, itu dicari nanti di Google atau di webnya BNSP. Nanti SKKN itu buka di bagian kedua atau bab 2 tentang peta fungsi unit-unit kompetensi pada SKKNI. Di sana ada kompetensi inti, kompetensi pendukung, kompetensi pilihan. Atau Ibu Bapak dengan menggunakan ini kan atau cara yang B. Kompetensi umum, kompetensi inti, kompetensi pilihan. Ini ada di SKKNI. Atau Ibu Bapak menggunakan cara yang ketiga. Cara yang C. Susun paket pekerjaan secara logis yang dibuat bersama pelaku jabatan tersebut. Nah, Ibu Bapak bisa melibatkan pelaku jabatan tersebut. Atau Ibu Bapak dalam kelompoknya ini kan sudah menjadi Ibu Bapak pengguru yang sekian lama, sehingga Ibu Bapak sudah tahu urutan-urutan pekerjaan secara logis. Ya. Nah, ya. Oke, terus kita lakukan Ibu Bapak yang berikutnya, nggih. Nah, di sini Ibu Bapak langsung membuat peta kelompok pekerjaan. Cara membuat peta kelompok pekerjaan seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, sudah saya jelaskan tadi, nggih. Caranya tinggal kita kumpulkan poin 5, terus kita bagi, dibuat metrik dulu aja. Setelah itu, ya, diurutkan, Pak. Urutkan unit kompetensi tiap kelompok pekerjaan berdasarkan urutan di skema. Urutan pekerjaan ini logis saja, enggak apa-apa. Tetapi nomornya ini adalah nomor disesuai dengan nomor di skema ini. Misalkan di K3 nomor 1, ya terus karena K3-nya saya gunakan untuk yang ketiga, Pak. Tidak. Urutkan. Sama dengan urut nomor ini. Oke? Nah, urutkan setiap unit kompetensi. Setiap kelompok pekerjaan berdasarkan nomor urut di skema. Oke? Langkah kedua selesai. Sekarang kita menginjak langkah ketiga. Langkah ketiga panjenengan mau pakai jenis bukti langsung. Jenis bukti langsungnya Bapak Ibu mau pakai observasi atau
instruksi terstruktur. Tadi ada pilihan instruksi terstruktur kalau observasi langsung digunakan pada yang bersifat psikomotorik skill. Kalau instruksi terstruktur digunakan pada ya yang thinking skill, maka tinggal aja diberi nama kelompok pekerjaan dominan psikomotorik, kelompok pekerjaan dominan otak atau thinking skill. Ya, isi nama kelompok pekerjaannya, masukkan. Ya, tinggal kita kalau kita pakai observasi berarti ada skenario. Ya, tugas praktek demonstrasi dan ada pertanyaan mendukung observasi. Nah, ini bisa dilihat di nanti instrumennya IA01, IA02, dan IA03. Kalau kita menggunakan skenario DIT, nanti kita akan menggunakan formnya yang form IA04A dan IA04B. Lanjut, ini yang paling penting Ibu Bapak. Setelah kita membaca SKKNI, pada bagian bawah SKKNI, tiap unit kompetensi ada aspek kritis. Nah, ini tiap aspek kritis diambil dulu. Aspek-aspek kritis itu kita ambil, tiap-tiap unit kita masukkan. Sesuai dengan kelompok pekerjaan yang kita buat. Setelah kita ketemu aspek kritisnya, tiap aspek kritis didampingkan dengan elemen atau KUK. Sandingkan dengan elemen dan KUK yang tepat setiap unitnya. Nah, ini panjenengan dampingkan. Setelah panjenengan dampingkan, nanti panjenengan akan tahu bahwa aspek kritis ini terkait dengan elemen dan KUK berapa. Ya. Nah, untuk penulisan elemen dan KUK, Ibu Bapak boleh menggunakan kode, misalkan elemen 1, KUK 1.1. Nah, ini aspek kritisnya apa? Maka Ibu Bapak harus menyediakan unit kompetensinya. Berikutnya Ibu Bapak, ketika kita mau pakai bukti langsung maupun bukti tidak langsung, ada bukti tambahannya. Nah, di sini Ibu Bapak cukup memberi centang aja. Nah, di sini tentukan instrumen assessment, bukti tambahan setiap elemen, hasil penyandingan dengan aspek kritis sesuai dengan metode assessment. Kalau kita menggunakan observasi langsung atau instrumen terstruktur, instruksi terstruktur, Ibu Bapak bisa menggunakan DPT atau DPL. DPT Ibu Bapak bisa menggunakan multiple choice atau ISE. DPL Ibu Bapak bisa menggunakan daftar pertanyaan lisan. Nah, ini bisa Ibu Bapak nanti menggunakan form IA05A, BC, 6A, BC, dan 7A, BC. Ibu Bapak, ya, di sini cukup dicentang aja, Ibu Bapak. Nah, ya, di sini DPL, DPT, maupun dicentangi aja. Oh ya, saya mau pakai DPT, DPL. Ya. Nah, Ibu Bapak, di panjenengan tidak akan menggunakan bukti karena panjenengan tidak banyak berorientasi pada pekerja berpengalaman. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ingat, panjenengan asesornya BNSP. Asesor BNSP suatu saat boleh loh dipinjam oleh LSP 3 maupun LSP 2. Sehingga Ibu Bapak akan ketemu juga dengan bukti-bukti tidak langsung. Maka Ibu Bapak perlu membaca ya cara menggunakan bukti tidak langsung. Saya kira itu Ibu Bapak yang saya sampaikan. Ada yang akan ditanyakan, silakan. Monggo Ibu Bapak kalau ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan ke hal yang lain.
Tidak, Ibu Bapak? Ada dua alternatif ketika Ibu Bapak tidak bertanya. Alternatif yang pertama, semoga Ibu Bapak bisa menerima penjelasan saya maupun penjelasan dari Bu Hendrina. Alternatif yang kedua, Ibu Bapak, wis mbuh lah. Sing penting aku buka Zoom meeting, nah gitu. Ini yang saya alami ya ketika setelah Zoom meeting tidak ada yang bertanya ketika kita ketemu di kelas, loh Pak saya baru buka. Gitu. Ya, monggo. Kalau ada yang mau tanyakan silakan Bu Bapak. Kalau tidak, nanti segera kami kirim terkait dengan apa yang harus Ibu Bapak buat, terutama pada form di tugas menyusun materi uji ini ya ke dalam form yang sudah disediakan oleh BNSP. Monggo Ibu Bapak, silakan kalau ada hal yang akan diklarifikasi atau ditanyakan. Halo. Untuk formnya masih pakai sama yang pertama itu atau berbeda Bapak Jin? Formnya nanti saya kirim. Formnya siap. Ini teman-teman tanya formnya yang mana Bu Mar? Bu siap. Ini formnya saya dikirim di grup Bu. Siap. Nah itu RAR terdiri dari 25 form. Nah Ibu Bapak nanti ya, nah sampun bisa dibuka Bu. Belum ada Pak. Bu di Bu yang kelompoknya isinya Bu Maria, yang kecil itu Bu, yang kelompok tadi saya kirim di 2. Ini kelompoknya ada kok, ada Bu Dwi Wahyuni, Bu Trina. Bu Marianti, dikirim Pak Sulis di grup. Monggo ya. Siap. Saya kirim ke WA grup teman-teman dulu Bu, sebentar. Siap. Grupnya kokean nih Bu. Apa Bu, tenang aja. Tampilkan aja enggak apa-apa Bu. Sudah saya share ke grup WA teman-teman. Monggo silahkan dibersani. Di-share di sini juga Bu Mar. Siap. Bu Mar kita buka ya. Sebentar Pak Joko, Bu Mar mikir kayak dibuka ya. Bisa dibuka Bu Mar? Nggih. Nah. Ya, terlihat Pak. Ya. Nah, Ibu Bapak, ini sudah ada centangannya ya. Nanti yang dibuka sudah ada centangannya ya Bu. Nah, Ibu Bapak nanti silahkan aja ya. Centangan ini disesuaikan. Itu kan bisa diklik nih di centangan panjenengan. Ya. Nanti bisa diklik itu. Kalau yang dokumen saya kirim bisa diklik.
Ibu Bapak di dokumen ini sudah saya beri tanda ungu-ungu, nanti yang perlu diisi. Lanjut Bu. Di halaman pertamanya, enggak. Ini kan. Nah, terus ya sampai terakhir Bu. Nah, terus sampai bawah. Nah, ini Ibu Bapak langsung aja boleh ditulis nama calon asesor panjenengan, tulis aja nama panjenengan. Ya. Nah, master asesornya kan masih variatif ini. Setiap kelas kan berbeda-beda. Ya, kalau ini nanti bisa saya, Bu Hendrina, Pak Sujianto maupun Bu Wika bisa pakai stempel. Oke. Lanjut Bu. Ini cover mungkin covernya, cover dulu Bu. Keluar dulu. Ini tiap satu-satu. Cover Bu, sakit, dereng. Cover atau APL 1, Pak? Cover dulu aja, nanti covernya ngasih. Nggih, cover dulu. Oke. Nah, cover ini langsung ditulis skema panjenengan nggih kalau ya. Nah, terus diperbesar Bu. Nah, di sini bisa ditulis judul skema sertifikasi. Jadi tulisan ini di judul skema langsung diganti aja. Diganti judul skema panjenengan. Apabila di sini panjenengan mau ditambahkan kelompok pekerjaan itu memudahkan siapa saja yang memeriksa. Kan gitu. Oke. Jadi dokumen peningkatan kompetensi asesor kompetensi. Tuliskan judul skema sertifikasi ini langsung diganti nggih, oke? Diganti nama skema. Kalau Ibu Bapak mau ditambah di bawahnya dengan kelompok pekerjaan silahkan, lebih memudahkan. Nama panjenengan, nomor mat panjenengan. Ya, di sini ditulis nama dan nomor mat panjenengan. Sehingga memudahkan siapa saja yang memeriksa, baik itu di kelompoknya Bu Hendrina dan Bu Wika maupun di kelompok saya dan Pak Sujianto. Saya kira itu. Cocok nggih? Terus. Cocok nggih Bu Hendrina? Oke? Oke, Pak Sulis. Nggih. Lanjut sekarang APL 1 Bu. Cover APL 1. Yes, ya, Pak. APL 1, APL 2 kan dari LSP saja, Pak. Nah, nggih, maka supaya beliau tinggal memasukkannya dan jangan dimasukkan hanya satu kelompok Bu ke kasus Solo kemarin. Ya. Anu Pak, APL 1 persyaratan dasar pemohon itu suka banyak yang salah itu. Ya, oke, siap. Terus Bu, nah APL 1 ini depan masih kosong ya. Nah, mulai Bu, mulai ke bawahnya aja. Nah, ini sudah ada ungu ya. Halo, ini ada tulisan warna beda. Ini coret aja. Banyak teman-teman ini tidak dicoret. Walaupun sudah jadi asesor, kelihatannya sudah, saya melihat nama-nama peserta ini sudah ada RCC yang lebih dari 2 kali loh ketemu saya. Kita Bu Dwi Wahyuni, Bu Marianti itu ketemu saya sudah lebih dari 2 kali nggih Bu. Lebih dari 100 kali, Pak. 100 kali ya, Pak. Itu kita ketemu Pak Sulis terus itu dari Iya, sudah lebih dari 100 kali, Pak. Ya. Tapi ini jangan lupa loh, nanti ini dicoret nggih skema Cek, Pak. Nah, di sini di
ya satu kemasan ini pakai SKKNI nomor yang sama, cukup di mes, ditulis satu aja boleh kok, supaya enggak tirik-tirik ya. Kan dari SKKNI nomor misalkan 333 tahun 2020 atau dari SKKNI ya nomor 191 tahun 2019. Isinya ini isi lengkap unitnya, isi lengkap kemasan dalam klausul 5. Loh Pak, saya cuma 2, ini 3 ya dirapikan. 21 tinggal nambah dan lain sebagainya. Ngoten nggih? Nah, ini teman-teman masih ya ditulis yang lain ya, masih banyak. Terus kita lihat di persyaratan dasar. Turun ke bawah persyaratan dasar ini contoh di poin 6 ya. Isi lengkap sesuai skema klausul 6 dan diubah menjadi bentuk dokumen. Nah, ini teman-teman tinggal bentuk dokumennya, misalkan fotokopi raport semester 1 sampai semester 5. Ya, kan gitu. SMK Negeri 3 Surakarta, SMK Negeri 1 Sukoharjo, misalkan gitu. Ya, terus yang kedua misalkan telah fotokopi atau salinan sertifikat prakerin atau PKL. Ini tulis aja di situ lengkap. Nah, ini teman-teman masih di copy ya. Bukti siswa SMK telah menyelesaikan mata pelajaran. Bukan, buktinya apa? Dokumennya. Berarti fotokopi raport. Semester berapa? Ya, di SMK mana? Ya. Oke, lanjut. Sekarang bukti administrasi. Ini biasanya di SMK buktinya cuma 2. Isi di sini seperti di klausul 9.1.2. Fotokopi KTP atau KK. Ya. Fast foto ya. 3x4 ya dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat. Saya kira itu yang perlu. Ini sudah saya beri warna lain dengan harapan panjenengan lebih memudahkan. Sekarang kita lihat di APL 02. Bu Marianti. Bu Mar, sudah Bu Mar, yes. Nah, APL 02 ini ya sama. Nah, di sini Ibu Bapak supaya ini dicicil dulu, terutama yang perkantoran. Administrasi perkantoran tolong ini karena unit panjenengan 21 unit. Benar ya yang administrasi perkantoran ya, tolong. Leres Bapak, 21 unit. Ya, ini tolong diisi dulu. Kalau sudah punyanya LSP, sudah ada, pakai punyanya LSP. Ya, tapi kopinya LSP jangan dicantumkan. Pakai form ini, kopi punyanya LSP. Saya kira itu, ya, nggak ada pertanyaan ini. Saya yakin panjenengan tinggal memasukkan. Ya, nah, saya lihat paling banyak, kalau yang akuntansi ini nggak banyak, paling 7 unit. Yang administrasi perkantoran, di kafe juga nggak. Gitu. Ya, bisa nggak APL 1, APL 2? Saya yakin tinggal pakai punyanya ya LSP. Nah, kita APL 1, APL 2 sudah nggak ada masalah. Kita lihat di mapa panjenengan, mapa 1. Sudah formnya mapa 1. Enggak, di mapa 1. Nah, di sini Bu Bapak. Nah, ini sama nggih? Caranya ini selalu dicoret dulu. Nah, menentukan ya pendekatan ini, jenis asesi ini harus kita centang dulu. Mana yang akan kita kerjakan? Ya.
Nah, setelah itu baru kita akan membuat ya di form berikutnya. Ya, saya kira itu mapal 1 ya, yang utama itu. Terus di formnya Bu Mar, terus saja nanti itu saya yakin sudah pernah isi. Terus, nah di sini Ibu Bapak cukup membuat satu kelompok pekerja dalam satu kelompok satu skema ini dikerjakan 3 orang. Ya, silakan. Kelompok pekerjaan 1, 2, 3. Lupa saya hanya mengerjakan kelompok pekerjaan ke 1. Cukup 1. Punyanya LS. Nah, masih banyak teman-teman ini pakainya yang punya LSP. Jadi kuabeh dilebokke. Padahal tidak. Cukup yang Anda kerjakan aja. 1 kelompok pekerjaan. Ngerti nggih? Nah, terus turun ke bawah. Isi unit-unitnya. Nah, di sini tinggal memasukkan. Tuliskan judul unitnya. Setelah itu hasil observasi tinggal nambahkan aja. Hasil observasi langsung dan tanya jawab tentang unit kompetensi ini, tempelkan di tentangnya ini. Panjenengan tinggal pakai bukti langsung dan bukti tambahan. Nah, bukti tambahannya mau pakai DPT atau DPL, pilih salah satu. Pak, saya pakai DPT, DPL dan lain sebagainya. Saran saya ketika di sini nanti ya, ketika hari Sabtu dan Minggu, Ibu Bapak tidak usah banyak-banyak, pakai 1 aja, misalkan DPT aja atau DPL saja. Ya, yang penting Anda bisa memenuhi ya persyaratan untuk perpanjangan. Jangan sampai ya membuatnya biar kelihatan keren, dia ada DPT, ada DPL, DPT-nya ada multiple choice, ada ISE dan lain sebagainya. Nanti panjenengan dalam waktu 12 jam nggak rampung. Ya, itu. Saya kira itu ya yang perlu kita sikapi. Nah, ya. Terus ya. Nah. Ya, validatornya nyusun. Ya. Yang tidak ya. Jadi dibuat hanya 1 kelompok pekerjaan. Ibu Bapak, saya Ibu Bapak yang sering terlupakan nah, coba Ibu Bapak Bu Mariati cobi panjenengan buka di form AK02 rekaman asesmen. Ini banyak teman-teman yang salah di sini. Kosong berapa, Bapak? AK02 Bu, rekaman asesmen. AK02. Nggih. 147. Yang paling agak bawah, AK02 rekaman 6. asesmen. Oh, ini Pak. Ya. Ini saya enggak ketok kok ini. J, siapa? Oke, Pak. Nggih. AK02 aja. Nggih, rekaman asesmen nggih. Ya. Ibu Bapak, nah perhatikan. Kemarin saya pas tugas dengan Bu Henrina di Surakarta juga masih mencoba ini. Ya. Nah, Ibu Bapak, memang panjenengan di sini Bu, di unit kompetensi ya. Terus naik ke atas dikit, ya. Nah, ini, ke bawah ya. Ini ya, yang ini. Nah, oke. Pak, Bu, di sini dimasukkannya bukan 1 kelompok, tapi 1 skema. Ya, tulis dulu 1 skema. Terus panjenengan yang dicentang ini yang cukup 1 kelompok. Ngoten nggih, Bu En? Kasus kemarin nggih? Betul, Pak. Yang dicentang cukup 1 kelompok. Nggih, masukkan semua unit kompetensi di skema. Tulis 1 skema. Nah, ini yang ditulis 1 skema. Ini Bu, masukkan semua unit kompetensi. Ini yang panah atas, yang kurung atasnya aja yang diganti. Nah, masukkan semua unit kompetensi di skema.
centang ini harusnya centang satu. Nah, tulis satu skema. Oh ya, betul. Ya, centang kelompok pekerjaan yang dikerjakan. Pekerjaan. Ya. Ngeten nggih? Jadi di sini nih isinya kalau misalkan di perkantoran 21 unit semua 21 unit. Loh Pak, isi saya cuman 5 unit. Saya mau pakai observasi demonstrasi. Ya unit-unit yang observasi demonstrasi dan pertanyaan tertulis. Saya kira itu sebagai gambaran awal yang perlu kita siapkan. Jadi nama-nama unit kompetensi dalam satu skema yang demikian banyak bisa kita lakukan pemilahan dulu. Sehingga kita hari Sabtu saya ataupun kelompoknya Bu Henrina dan Bu Wika dan saya dan Pak Sugianto bisa menambahkan pengetahuan-pengetahuan lain. Tidak hanya mengerjakan ini, padahal ketika kita berbicara membuat tugas praktek demokrasi menggunakan metode STAR, bagaimana sih yang benar, bagaimana yang baik, bagaimana bisa lebih meningkatkan penggalian kompetensi peserta asesi. Saya kira itu tambahan dari saya. Mungkin nanti Bu Henrina akan menambahkan atau menggarisbawahi hal-hal penting yang akan kita lakukan selama 2 hari tanggal 17 dan 18 dan 19 Oktober 2025. Saya kembalikan kepada Bu Mariati, monggo. Matur nuwun Ibu Bapak atas perhatiannya. Walaupun saya nanti kamera saya tutup, tapi saya masih mendengarkan dan saya akan ikut mengawal panjenengan semua. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulis. Bu. Sudah memberikan arahan kepada kami. Ini tadi sama teman-teman katanya filenya kena virus nih Pak. Nanti kalau Anda ulang lagi. Yang file yang formnya Pak. Oh gitu. Oh saya kirim lagi. Nanti dikirim ulang sih. Jadi Bapak, terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman, apakah mungkin ada pertanyaan yang perlu diberikan kepada Bapak Ibu Master Assessor? Atau kepada Ibu Hendrina Widyastuti, monggo memberikan penguatan. Terima kasih Bu Mar. Menambahkan tadi yang penjelasan Pak Sulis, besok pada saat kita RCC di hari kedua, itu selain MUK untuk map hijau, kemudian ada wawancara terkait verifikasi portofolio, kami juga akan membuatkan soal pilihan ganda. Soalnya akan kami kirimkan di hari Minggu atau Sabtu malam kalau Bapak Ibu sudah selesai dalam bentuk link. Gitu nggih Pak Sulis nggih? Leres, sami Bu. Ya. Jadi nanti dibuat soalnya sama atau beda Pak Sulis kelasnya? Abang kok lokasinya jadi satu nek beda kok malah soalnya Pak Sulis oleh gampang nek Bu Henrina nanti jadi masalah. Nanti berarti saya buatnya soal cukup satu tipe aja, nanti saya berikan, nanti Bapak Ibu silakan mengisi linknya. Boleh open book, tapi harus KKM. KKM-nya adalah 84 ya Pak Sulisnya? Baik, KKM-nya 84, syukur-syukur Bapak Ibu bisa lebih. Nanti yang sudah KKM baru boleh maju wawancara. Begitu nggak Bapak Ibu? Mungkin itu tambahan dari saya, yang lainnya sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Hendrina. Untuk teman-teman, karena ini masih jam 15.11, mungkin apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita tutup. Setelah itu nanti Bapak Ibu mulai mengerjakan sesuai dengan arahan Pak Sulis dan Bu Hendrina tadi. Monggo, apakah ada yang mau bertanya? Bu Mulyani, monggo silakan Bu Mul. Ya Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, izin bertanya untuk peta kelompok tentukan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nun sewu Bu Mulyani nggih. Halo. Ingkang bertanya Bu Mulyani nggih. Nggih, Bu Mulyani, Pak. Bu Mulyani, panjenengan di dalam SMK 3 napa SMK 9? SMK 3, Pak. SMK 3. Gue tak jawab juga Bu Hendrina ini nanti. Betul nggih. Ngeten Bu Mulyani, saya bantu jawab nggih. Nanti Bu Hendrina nambahkan. Jadi panjenengan kompetensi keahlianipun apa Bu? Busana, Pak. Busana. Ketika busana itu di SMK 3 ada berapa orang? Ya. Atau di SMK 1 SMK 1 ada busana enggak? SMK 1 Sukoharjo. Betul wonten? Oh, betul wonten ya. Berarti nanti di SMK 3 ada berapa pesertanya ada berapa? Terus ada berapa kelompok pekerjaan, Bu? Nah, nanti berembuk aja ada 3, Pak. dalam Yang busana peserta. Awal. itu ada 3. Wes pas 3. 3 kelompok pekerjaan, ada 3 peserta. Nggih. Oh, enak itu. Peserta tadi berkumpul. Ya toh? Setelah berkumpul, misalkan Bu Mulyani milih kelompok pekerjaan 1, temannya yang B dan C milih 2 dan 3. Monggo. Kalau itu saya yakin karena saya dengan Bu Hendrina sudah beberapa kali partneran bareng, saya yakin pemikirannya sama kok. Ya, nanti panjenengan bisa berembuk sendiri. Ngoten nggih, Bu? Orang dirok malah bingung mesake. Maksud saya itu biar enggak tumbuk-tumbuk gitu tuh takut. Nah, makanya jenengan bertemu dulu bertiga, Bu. Kan Iya. setugas sekolah. Betul. Nanti bertemu bertiga nggih. Terus dirembuk. Aku 1, kowe 2, 3 ngoten. Yen ra pingsut ngono wewe. Kalau nggak mau ditunjuk nggih Bapak Ibu pingsut napa dikei gulungan kados arisane kon jiko pola sae napa jahit. Pakai koin dioncalke, Bu. Koin dioncalke gitu. Nggih, ngoten nggih Bu Mulyani. Beres nggih? Nggih, Pak. Alhamdulillah, clear. Monggo, mungkin yang lain. Berarti begitu nggih Pak nggih. Jadi nanti kita bisa koordinasi dengan teman-teman. Setelah itu menentukan peta kelompok mana yang mau diambil begitu nggih. Soalnya ini nanti yang MPLB itu ada 3 atau 4 orang nggih. Terus akuntansi ada 3 atau 4 orang juga. Jadi memang ada beberapa Pak. Setelah itu nanti untuk DKV itu juga banyak juga Pak nanti pesertanya. Nggih. Nah, kalau yang akuntansi itu memang itu kan ada klaster-klasternya itu. Klaster manual dan hanya 2 Pak. Nah, Hanya 2 Pak. Untung Pak Sulistyo ya, Pak nanti yang akuntansi ini yang harus berembuk nggih. Dan bagi kelompok pekerjaan jangan kayak bagi warisan loh ya. Oh, nomor 4, loro-loro enggak, harus pakai metrik. Usahakan pakai metrik yang saya contohkan di tadi, nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu. Sampun clear ya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk kegiatan hari ini. Ngaten nggih Pak Sulis, Bu Dina? Yes. Nggih, karena ini sudah mau 3:30. Nggih. Susu absen ora usah presensi, nanti presensi jam 5. Sekarang sudah bebas, kita belum bebas Pak Lis. Kita Ibu Bapak, saya ingatkan nggih, kelihatannya saya terbuka untuk ditanya melalui WA nggih. Tolong aja telepon tapi ditulis. Kalau ditulis saya biasanya bisa jawab. Kan kalau di WA ngono nimbang derang-dering tidak terangkat, nggih. Nggih, saya kira itu, Bu Mar. Nggih.
Yes, siap. Lah ini Bu Diana Surabaya malah jam 3 sudah pulang Pak ternyata. Ini ada pesertanya dari Surabaya, Pak. Jawa Timur sudah pulang ini Surabaya. Nggih. Oh, nggih. Monggo. Oke, baik Pak Sulis, Bu Hendrina dan teman-teman semuanya, untuk kegiatan hari ini kita sudah mendapatkan pengarahan dari Pak Sulis, Bu Hendrina, Bu Wika sama Pak Sujianto. Mudah-mudahan nanti pada kegiatan hari Sabtu yang akan datang, Sabtu Minggu, kita nanti akan dipermudah dan semuanya nanti kompeten nih Bapak Ibu. Silakan nanti dipersiapkan untuk dokumen-dokumen yang sudah di-share sama Ibu Hendrina tadi dan sudah saya share di grup WA. Ini nanti semuanya dokumen dimasukkan ke link yang sudah kami siapkan sesuai dengan kelas dan nama Bapak Ibu. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu, monggo silahkan kami persilahkan untuk berdoa. Selesai, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan kegiatan meeting hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Master Asesor yang sudah memberikan arahan kepada kami. Saya mohon nanti kalau ada teman-teman yang bertanya, Pak Lis tadi sudah bersedia untuk menjawab, nggih Pak Lis. Nanti mudah-mudahan yang lain juga seperti itu. Biar nanti teman-teman pada saat hari Sabtu Minggu itu artinya tentrem Bapak Ibu. Ini kayaknya teman-teman, waduh kok ternyata sulit sekali untuk RCC karena dokumennya banyak sekali. Kayaknya seperti itu Pak Lis. Nah, ini teman-teman mungkin, wah Bu kok banyak sekali dokumennya seperti itu. Nah ini nanti mudah-mudahan dengan kegiatan untuk Zoom meeting ini kita laksanakan hari Senin. Berarti masih ada waktu 5 hari ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti dipersiapkan dengan baik. Untuk kegiatan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti kita masih diberi kesehatan, umur panjang sehingga kita melaksanakan kegiatan RCC. Kokulikuler ini Pak. Misalnya, kok anak-anak itu nilai komunikasi. Oh, ini bukan ini. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persiapkan Bapak Ibu nanti untuk live dari grup, nanti untuk share link untuk rekaman akan kami share lewat WA grup. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Lis, Bu Rina, Pak Susi. Bapak Ibu izin pamit nggih, Pak Sulis, matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun, Bapak Ibu. Terima kasih. Matur suwun.